Dengarkan kisah tentang sebuah pagi yang penuh berkah. Cahayanya bukan hanya datang dari matahari, tetapi juga dari nur yang menerangi hati dan jiwa. Hari itu adalah hari yang penuh keberkahan, ketika angin Madinah membawa cahaya ketenangan, ketika setiap hati bergetar karena zikir kepada Allah, dan ketika setiap lisan hanya mengucapkan satu seruan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu Akbar. Di pagi suci itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang menunaikan salat Aidi bersama ribuan sahabat. Tapi kisah ini bukan hanya tentang salat, ini adalah tentang sebuah pengorbanan yang menjadi teladan bagi seluruh alam semesta. Sebuah momen yang mempertemukan cinta, ujian, dan rahmat dalam satu waktu. Mari kita hayati momen itu, saat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tangannya sendiri melaksanakan pengorbanan, yang ditulis sebagai rahmat untuk setiap umat beliau yang miskin dan membutuhkan. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah bukti hidup dari iman. Sebuah pagi Idul Adha yang penuh berkah. Sinar pertama matahari menyinari tanah suci Madinah Al-Munawwarah seakan langit membentangkan selimut emasnya di atas bumi. Suasana dipenuhi rasa spiritual, hanya ada rasa syukur, ketenangan, dan ibadah. Di ganggang kota, ada semarak yang tidak biasa. Anak-anak tertawa riang dengan pakaian baru. Orang tua berdiri dengan tasbih di tangan dan mata yang basah oleh air mata syukur. Para wanita menyebut-nyebut rahmat Allah sambil memancarkan cahaya doa dari ambang pintu rumah mereka. Suara takbir bergema dari setiap penjuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam suasana penuh nur itu, penghulu seluruh alam, rahmat bagi semesta alam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat Aidi. Ribuan sahabat menyaksikan momen tersebut. Setiap hati penuh hormat, setiap mata berlinang air mata, dan setiap ruh bergetar dalam mengingat Allah. Salat itu bukan sekadar ritual, itu adalah pengingat terhadap sunnah Nabi Ibrahim, ketika seorang ayah bersiap untuk mengorbankan anak yang paling ia cintai demi menaati perintah Allah. Setelah salat selesai, orang-orang pun menuju hewan kurban mereka. Tapi di tanah Madinah, sedang turun satu momen yang akan menjadi simbol kasih dan pengorbanan selamanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah beliau. Aroma kebahagiaan Aidi masih terasa di udara. Di hadapan beliau dibawa 2 ekor domba putih yang indah, sehat, dan sempurna. Hewan-hewan ini bukanlah hewan biasa. Setiap bagian tubuh mereka seakan berkata, kami dipilih untuk dikurbankan oleh tangan Nabi yang membawa rahmat bagi dunia. Tubuh mereka bersinar, tanduk mereka tegak dengan wibawa, dan mata mereka penuh ketenangan. Seolah mereka tahu bahwa ini adalah takdir yang mulia. Sahabat-sahabat Nabi menahan napas, menyaksikan dengan penuh rasa takjub. Kedua domba itu dibaringkan dengan lembut di tanah. Lalu tibalah momen yang mengubah sejarah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pisau dengan tangan beliau yang penuh berkah. Bukan sekadar untuk menyembelih, tapi untuk memberi teladan kepada umat beliau. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit dan mengucapkan, Bismillahi wallahu Akbar. Ruh para malaikat terdiam. Langit pun seolah hendak merendah. Pisau itu kini berada di tangan Nabi yang menjadi simbol kelembutan dan rahmat. Dengan penuh khusyuk, cinta, dan perhatian, beliau kembali menengadahkan wajah ke langit. Udara menjadi sunyi. Sahabat-sahabat menahan napas. Para malaikat pun seakan membisu. Lalu terdengarlah kalimat dari lisan mulia beliau yang mengguncang hati setiap pecinta Nabi. Bismillahi wallahu Akbar. Ya Allah, kurban ini dari aku sendiri. Hening sejenak. Udara menjadi tenang. Dan kemudian beliau melanjutkan dengan kata-kata yang menjadi rahmat abadi hingga hari kiamat. Dan kurban yang kedua ini, aku persembahkan atas nama seluruh umatku yang tidak mampu berkurban, yang karena kekurangan harta dan keadaan tidak bisa menunaikan kewajiban ini. Saat itu, mata beliau menunduk, wajah beliau bersinar oleh nur. Lalu dengan tangan beliau sendiri, kedua domba itu disembelih. Intan oranye kecil 1 domba, untuk beliau sendiri. Intan oranye kecil yang kedua, untuk seluruh umat beliau yang miskin, lemah, dan tak berdaya, yang memiliki niat tapi tidak memiliki kemampuan. Momen itu, bukan hanya penyembelihan. Itu adalah pesan sejati dari pengorbanan. Itu adalah pernyataan bahwa dalam Islam, yang paling berharga bukanlah harta, tetapi niat yang tulus. Itu adalah bentuk cinta tertinggi, yang bisa dilakukan seorang nabi untuk umatnya.
Betapa beruntungnya orang-orang yang atas nama mereka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Lalu beliau menengadahkan tangan ke langit, wajah beliau bersinar, dan dari lisan beliau keluar doa yang mengguncang bumi hingga arsy. Ya Allah, terimalah kurbanku, dan kurban umatku yang fakir dan tidak mampu. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Pengorbanan ini kami lakukan untuk mentaati perintah MU, maka jadikanlah ia sebagai jalan untuk meraih ridha MU. Wahai umat Nabi Muhammad, betapa beruntungnya kalian. Karena untuk kalian sendiri Nabi Muhammad yang mulia telah menyembelih hewan kurban dengan tangan beliau sendiri. Saudara-saudaraku yang tercinta, ini adalah kisah dari masa yang sangat lama. Saat hati setiap orang dipenuhi dengan kerinduan, agar bisa dekat dengan Nabi Muhammad, bisa duduk di dekat kaki beliau, dan jika mungkin, mengundang beliau ke rumah. Menjadi tuan rumah bagi utusan Allah adalah kehormatan yang tak ternilai. Keinginan seperti itu muncul dalam hati seorang sahabat. Suatu hari, ketika ia pulang ke rumah, hatinya penuh semangat. Ia berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini aku berniat mengundang Rasulullah ke rumah kita. Ini akan menjadi kebahagiaan terbesar bagi aku, kamu, dan rumah kita. Baik di dunia maupun di akhirat." Wajah istrinya pun bersinar penuh cahaya. Dengan penuh cinta ia menjawab, "Menjadi tuan rumah bagi Rasulullah adalah kehormatan besar. Undanglah beliau, aku akan menyiapkan makanan." Sahabat itu segera mengambil pisau. Pisau yang akan menjadi saksi niat paling suci dalam hatinya hari itu. Ia menyembelih seekor kambing peliharaan di rumah mereka. Sang istri, dengan penuh cinta dan hormat, membersihkan daging itu dengan tangan yang dipenuhi rasa cinta kepada Nabi. Lalu mulai memasak dengan sepenuh hati. Dengan senyum lembut ia berkata, "Pergilah, dan bawalah cahaya ke rumah kita. Undanglah Rasulullah. Sementara itu, aku akan mempersiapkan hidangan dengan keberkahan." Dalam hati sang sahabat, ada cahaya yang luar biasa. Langkahnya cepat, matanya bersinar. Ia berjalan langsung menuju Masjid Nabawi. Ingin menjemput sosok tercinta yang hanya dengan satu pandangan dapat mengubah hati siapapun. Namun di rumah, takdir telah membuka pintu ujian yang lain. Sahabat itu memiliki dua anak laki-laki. Yang kecil berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Dan yang besar lebih tua 2 tahun darinya. Keduanya sedang asyik bermain. Tiba-tiba, si anak besar melihat tempat di mana ayahnya menyembelih kambing. Pemandangan itu meninggalkan pertanyaan dalam hati polosnya. Apakah aku juga bisa melakukannya? Begitu ayahnya pergi, ia memanggil adik kecilnya. Dengan polos dan penuh kasih berkata, "Adik, seandainya kamu lihat bagaimana ayah menyembelih tadi. Ayo, aku akan tunjukkan." Mata si adik membesar karena penasaran. Ia berkata, Iya, tunjukkan padaku juga." Si kakak mengambil pisau yang sama. Tak ada niat jahat dalam hatinya. Tidak ada kebencian, tidak ada iri. Ia hanya ingin menirukan apa yang dilihatnya dari sang ayah. Dan kemudian, pisau itu digoreskan ke leher adiknya. Semburan darah pun keluar. Kali ini, bukan pesta yang datang ke rumah, tapi ujian. Anak kecil itu menjerit. Satu jeritan polos namun memilukan, yang dalam sekejap membawa keheningan ke seluruh rumah. Ia menggeliat, lalu perlahan jatuh ke tanah. Tubuh kecil itu hilang dalam aliran darah. Di dapur, sang ibu sedang berdiri. Tangannya sibuk menguleni adonan, matanya penuh harapan. Karena hari itu, Rasulullah akan datang ke rumahnya. Tiba-tiba, jeritan itu menembus dadanya dan sampai ke telinganya. Ia tak bisa memahami apa yang terjadi. Tak lagi memikirkan masakan, tak lagi ingat piring. Semuanya ditinggalkan. Dan ia berlari, menuju suara anaknya. Dan yang dilihatnya di depan mata, tak bisa dihapus oleh waktu. Tak bisa ditenangkan oleh sabar. Anaknya yang kecil, tergeletak berlumuran darah di tanah. Diam, tenang seolah tak ada gerakan tersisa. Dan di hadapannya, anak laki-lakinya yang lebih besar berdiri. Memegang pisau yang sama, tubuhnya gemetar, wajahnya ketakutan. Di wajah polosnya,
Tidak ada rasa menyesal, tidak ada pemahaman, hanya satu pertanyaan diam. Ibu, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Sang ibu berteriak. Apa yang telah kamu lakukan? Anak laki-laki itu menatap ibunya dengan mata penuh air mata. Dan untuk menghindari amarah ibunya, ia lari ke arah atap rumah. Napasnya terengah-engah, langkahnya goyah. Dan saat sampai di atap, kakinya terpeleset dan ia jatuh ke bawah. Satu lagi jeritan, satu lagi tragedi. Ketika ibunya berlari, jasad anak keduanya pun telah tergeletak di hadapannya. Dan kini, sang ibu, yang beberapa saat lalu ingin memasak makanan untuk Nabi Muhammad, berdiri di hadapan jenazah kedua anaknya sendiri. Tanah seolah bergetar, langit seperti ingin bersembunyi. Hati hampir tak sanggup bersabar. Namun sang ibu, yang gemetar karena duka luar biasa itu, mengusap air matanya dengan lengan bajunya dan berkata, "Aku telah menyerahkan anak-anakku kepada Allah. Tapi janji yang telah aku buat, akan aku tepati. Nabiku akan datang ke rumahku. Dan aku tidak akan lalai dalam melayani beliau." Ia mengangkat kedua jenazah anaknya dengan lembut, meletakkan mereka di kamar lain, menutupi wajah mereka dengan kain, menutup pintu, lalu kembali ke dapur untuk menyelesaikan hidangan. Saudara-saudaraku tercinta, tak lama kemudian datanglah saat yang penuh berkah. Saat yang rumah itu telah impikan selama bertahun-tahun. Pintu diketuk. Sang ibu merapikan pakaiannya, menyembunyikan jejak air mata dari wajahnya, dan menghadirkan senyum di bibirnya. Ia membuka pintu. Di sana berdiri suaminya dan bersama beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad. Cahaya memenuhi rumah. Nabi yang mulia, yang memandang wajah beliau bagaikan memandang surga. Hari itu hadir di ambang pintu rumah yang sederhana itu. Beliau dijamu di sebuah ruangan yang sangat sederhana. Sang istri memberi isyarat kepada suaminya dengan mata, mengajaknya ke tempat terpisah, dan menceritakan seluruh kejadian. Dengan suara perlahan ia berkata, "Tabahkan hatimu wahai kekasihku. Musibah yang menimpa kita, tidak kalah dari gunung yang menimpa dada. Tapi ingatlah, Rasulullah adalah tamu kita. Jangan sampai pelayanan kita kepada beliau terkurangi. Kesedihan kita, ujian kita, semua itu nanti saja." Sang suami pun menggenggam erat sabarnya. Matanya berlinang, namun wajahnya tetap tenang. Ia datang membawa hidangan ke hadapan Nabi Muhammad. Sang istri menyajikan makanan yang ia masak sambil duduk di antara jenazah kedua anaknya. Dengan cinta, hormat, dan mata yang bercahaya oleh kesabaran, ia bentangkan hidangan itu. Nabi Muhammad mengucap Bismillah. Dan saat beliau mengambil suapan pertama, cahaya dari langit pun turun. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Wahai Rasul Allah, Allah memerintahkan agar engkau tidak menyentuh makanan ini." Hingga kedua anak tuan rumah datang dan duduk makan bersama engkau. Nabi Muhammad mengangkat kepala dengan takjub, memandang penuh cinta kepada tuan rumah dan bersabda, "Panggillah kedua anakmu, agar kita bisa makan bersama." Sang sahabat tak kuasa menahan air matanya. Duri-duri duka mencabik-cabik hatinya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Wahai Rasul Allah, kedua anakku pergi bermain keluar, mungkin belum pulang. Silakan mulai makan." Nabi Muhammad bersabda dengan kelembutan namun tegas, "Itu tidak mungkin, karena ini adalah perintah Allah." Saat itu sabar sang sahabat mulai goyah. Hatinya gemetar. Dengan suara yang hampir patah ia berkata, "Wahai Rasul Allah, kedua anakku telah wafat." Air mata mengalir di mata Nabi Muhammad. Lisan beliau terdiam, namun dalam hati tumbuh doa. Beliau mengangkat tangan ke langit. Tangan yang doanya tak tertolak. Lisan yang ucapannya didengar langsung oleh Arsy. Beliau berdoa, "Ya Allah, mereka ini adalah hamba-hamba MU. Orang tua mereka sedang sibuk melayani kekasih MU. Dengan kesabaran mereka, ketaatan mereka, dan dengan dukaku ini sebagai perantara, kembalikanlah anak-anak ini ke dunia." Dan kemudian terjadilah sebuah keajaiban yang akan menjadi tanda iman bagi dunia hingga hari kiamat. Kedua anak itu mulai bergerak.
Cahaya kehidupan kembali ke wajah mereka. Mereka membuka mata, dan duduk seakan baru bangun dari tidur. Orang tua mereka berlari, memeluk erat anak-anaknya. Namun Nabi Muhammad bersabda dengan lembut. Kemarilah, wahai anak-anakku. Duduklah di hidangan ini. Hari ini kita semua akan makan bersama-sama. Kedua anak, yang tadi telah dikafani oleh ibu mereka, kini duduk makan bersama Rasul Allah. Atap rumah itu berguncang oleh kebahagiaan. Para malaikat tunduk memberi salam. Dan rahmat Allah menaungi rumah itu sepenuhnya. Suatu hari, di dekat kota Madinah Al-Munawwarah, tinggal seorang nenek yang sangat tua dan miskin. Waktu telah mengguratkan keriput di wajahnya. Dan punggungnya membungkuk karena usia. Satu-satunya harta dunia yang ia miliki hanyalah beberapa ekor kambing. Dengan susu dari kambing-kambing itulah ia mencukupi hidupnya. Di antara kambing-kambing itu, ada seekor yang sangat lemah dan sakit. Ia tak bisa berjalan dengan baik, tak bisa makan banyak, dan tak lagi menghasilkan susu. Namun sang nenek tetap menyayanginya. Mungkin karena kambing itu telah menjadi teman kesendiriannya. Namun sekarang kondisi bawaannya yang semakin lemah mulai membuat sang nenek resah. Ia sering terbangun di malam hari dan berpikir, kalau kambing ini pun tak ada lagi, aku akan hidup bagaimana? Suatu hari, Rasulullah Muhammad SAW sedang melewati desa kecil itu bersama beberapa sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Sinar matahari terasa hangat dan suasana penuh dengan ketenangan yang sangat menyejukkan jiwa. Dari kejauhan, sang nenek melihat Rasulullah Muhammad SAW dan hatinya dipenuhi dengan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan langkah tertatih, ia mendekat kepada beliau dan dengan penuh takzim berkata, "Ya Rasulullah Muhammad SAW, kambingku ini sudah sangat lemah. Ia tidak mau makan, tidak bisa berdiri dengan baik, dan tidak lagi menghasilkan susu. Aku sangat menyayanginya, tetapi melihat keadaannya seperti ini hatiku sangat sedih. Kalau engkau berkenan mendoakannya, mungkin Allah akan memberikan kesembuhan untuknya." Rasulullah Muhammad SAW melihat ke dalam mata sang nenek yang penuh kasih sayang dan kejujuran yang datang dari lubuk hati. Beliau pun duduk di tanah, mendekati kambing itu, dan dengan mengucap Bismillah, beliau mengusap lembut bagian susunya dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, berilah keberkahan pada kambing ini dan limpahkan susu padanya. Subhanallah. Belum selesai doa beliau, tiba-tiba kambing yang tadinya tidak memiliki susu sama sekali, berubah menjadi penuh susu. Seolah-olah kehidupan kembali mengalir ke dalam tubuh kambing itu. Sang nenek tertegun dan memanggil seseorang untuk mengambil wadah. Ia memerah susu kambing tersebut dan wadah itu pun terisi penuh. Air mata mengalir dari matanya. Ia memberikan susu itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun beliau menolak dan bersabda, "Minumlah engkau terlebih dahulu, karena engkaulah yang paling membutuhkan saat ini." Air mata sang nenek terus mengalir. Air mata penuh rasa syukur, cinta, dan bukti nyata atas sebuah keajaiban. Ia pun meminum susu itu, kemudian memanggil tetangga-tetangganya dan membagikan kepada mereka juga. Kambing itu menjadi sehat kembali. Ia mulai mengeluarkan susu setiap hari dan penghidupan sang nenek pun kembali stabil. Namun kejadian ini mengubah hati sang nenek secara total. Sejak saat itu ia selalu berkata dalam hatinya, orang seperti ini hanya mungkin menjadi Nabi Allah yang sejati. Yang doanya bisa menghidupkan kembali semangat seekor kambing yang hampir mati. Beberapa bulan kemudian, sang nenek datang ke Madinah Al-Munawwarah. Ia berdiri di Masjid Nabawi dan dengan penuh keyakinan mengucapkan kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kini wajah sang nenek penuh dengan ketenangan. Hatinya bersinar dengan cahaya iman. Dan matanya masih menyimpan air mata. Karena aku telah menyaksikan sendiri mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Dan hatiku bersaksi bahwa beliau adalah Nabi Allah yang benar. Subhanallah. Wahai sahabat-sahabat tercinta. Pada masa itu di Makkah Al-Mukarramah, seruan Islam mulai bergema di lembah-lembahnya. Rasulullah Muhammad SAW mengajak manusia menuju keesaan Allah. Namun, kebanyakan masyarakat pada waktu itu masih tenggelam dalam kebodohan. Mereka tidak suka mendengar kebenaran, dan tidak suka berjalan di jalan yang lurus. Di antara lorong-lorong Makkah itu, tinggal seorang perempuan tua.
Usianya sudah sangat lanjut. Namun hatinya dipenuhi oleh kebencian. Ia tidak menyukai Islam. Dan ia membenci Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat keras. Setiap pagi, ia akan naik ke atap rumahnya. Hanya untuk satu tujuan. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan rumahnya, ia akan melemparkan sampah kepada beliau. Ia mengira dengan begitu bisa menghina beliau. Mungkin beliau akan takut atau berhenti menyampaikan ajaran Islam. Namun ia tidak tahu siapa sebenarnya yang ia hadapi. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, ketika sampah dilemparkan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah, tidak pernah mendoakan keburukan, tidak berkata kasar. Beliau hanya membersihkan pakaiannya, kemudian tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Sifat sabar, kasih sayang, dan pemaaf itu adalah ciri utama akhlak beliau. Suatu hari, seperti biasa, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati lorong itu. Namun tidak ada sampah yang dilemparkan. Beliau berhenti sejenak, melihat ke atas. Namun atap rumah itu kosong. Beliau pun bertanya kepada orang-orang, "Di mana perempuan tua yang biasa melemparkan sampah kepadaku setiap hari?" Orang-orang menjawab, "Ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang sakit. Sudah beberapa hari ini tidak bisa bangun dari tempat tidurnya." Begitu mendengar itu, tanpa menunggu lama, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju rumah perempuan itu. Beliau mengetuk pintu, dan dari dalam terdengar suara lemah. Pintu dibuka, dan tampak perempuan tua itu terbaring lemah, sakit, dan tidak berdaya. Ketika matanya melihat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia terkejut luar biasa. Matanya terbuka lebar. Bagaimana bisa? Orang yang setiap hari aku sakiti, hari ini datang menanyakan keadaanku? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan lembut dan berkata, "Aku mendengar kau sedang sakit. Jadi aku datang untuk menjengukmu. Apakah engkau butuh sesuatu?" Perempuan itu sangat malu hingga ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis terisak-isak. Dengan suara gemetar ia berkata, "Engkau benar-benar seorang Nabi Allah. Engkau tidak pernah membalas keburukanku. Dan hari ini datang menjengukku." Pada saat itu juga, tirai yang menutup hatinya terbuka. Hatinya bersaksi, dan lisannya mengucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Hari itu, sebuah hati telah dimenangkan. Bukan dengan pedang. Bukan dengan kekuatan. Tetapi dengan akhlak. Dengan kasih sayang. Dan dengan kemanusiaan. Subhanallah.